panjenengan yang meminum kapsul ini sebenarnya sama nggih. Jadi bagi yang tidak meminum maupun yang meminum semuanya sebenarnya sama saja, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya yang minum kapsul maupun yang tidak minum kapsul. Yang kapsul ini hanya sebagai penyelaras saja, pengganti puasa. Hanya nanti yang tidak minum kapsul puasa, yang minum kapsul tidak puasa, gitu aja. Setiap apapun yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Jadi sama seperti kita membeli sandal itu untuk jaga-jaga ketika ada duri maupun ada paku. Ini jelasannya, ikuti gerakannya. Dirasakan energinya, coba dirasakan. Tangannya direntangkan agak ke sana, direntangkan tangannya, dirasakan. Tidak usah takut. على سيدنا محمد النور ذاتي باسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر السامرين في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي
في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وأسر الساري في سائر الأسماء Dikir Allah mohon. Tidak apa-apa. وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وأسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وأسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وأسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Ini maju. Maju nih. Bapaknya maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini panjenengan yang meminum kapsul ini sebenarnya sama nggih. Jadi bagi yang tidak meminum maupun yang meminum semuanya sebenarnya sama saja. Tidak ada bedanya. Tidak
Tidak ada bedanya yang minum kapsul maupun yang tidak minum kapsul. Yang kapsul ini hanya sebagai penyelaras saja, pengganti puasa. Hanya nanti yang tidak minum kapsul puasa, yang minum kapsul tidak puasa, gitu aja. Jadi yang minum kapsul ini puasanya yang 41 hari sudah diganti. Sudah kami yang melakukan, panjenengan tinggal menyelaraskan kayak gitu. Jadi kalau sampai naik kendaraan itu kita sediakan tiketnya kayak gitu. Nah, nanti yang tidak meminum kapsul yaitu berpuasa 41 hari. Puasanya bila ruh. Niat puasanya nawaitu sumahodin li ghadai hajati lillahi ta'ala. Jadi setiap Jumat Kliwon ini semuanya boleh ikut gemblengan, semuanya boleh ikut gemblengan, baik muslim maupun non muslim, dari golongan manapun, dan punya uang tidak punya uang, semuanya boleh ikut gemblengan, gratis, semuanya boleh ikut gemblengan di Jumat Kliwon. Hanya yang nanti yang memberikan kafarah itu puasanya diganti oleh kami yang berpuasa, dan dengan nanti dalam kampungnya yang tidak itu nanti berpuasa juga. Jadi sama saja, tidak ada perbedaan, amalannya sama, nanti wiridnya sama gitu. Jadi saya sampaikan supaya saya lebih jelas lagi. Jadi kalau kita di dalam ilmu hikmah itu kalau puasa 41 hari nanti diasmakan di kapsul atau di tasbih kayak gitu. Terus nanti yang memahari itu, yang memberikan kafarah itu gantinya puasa 41 hari tadi gitu. Tadi yang tidak memberikan kafarah tinggal dilakoni dewi gitu. Nanti kita kasih amalannya. Tapi khusus untuk banser semuanya kita kasih gratis. Nanti semua banser insyaallah dikasih kapsul untuk semua banser kalau cukup. Nanti kalau belum cukup besok balik lagi. Karena memang saya membuat kapsul ini ada ketentuannya. Jadi 99 kapsul dalam waktu puasa 41 hari itu untuk 99 kapsul. Nggak bisa terlalu banyak. Kalau bisa sih saya bikin 1000 biar semuanya bisa minum kapsul. Nah, ini nanti diminum, dirasakan saja, diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu Ta'ala. Monggo kang masih maju duduk, pegang kapsulnya, enje terus diminum. Coba tanya banyu ini sak mini, kok kelepekan sampean. Terus dirasakan energinya, coba dirasakan. Monggo diminum. Tangannya ditentangkan agak ke sana, ditentangkan tangannya, dirasakan. Tidak usah takut, diikuti saja. Agak mundur, bergak nyempak kancane. Dirasakan. Monggo. Iya, mudah. Tarik mereka. Dirasakan mata terpejam. Energi ini diraos nih, aja dilawan, dinikmati ae,
Kalih dikir Allah 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 sangka penake ya gerak-gerak ya gak apa-apa. Aja mung krungu musik kae penak. Ya kudu ngrasakne penake wirid. Ngono dikira kesetanan. Ngrasane penake wirid lho, dadi malih goyang goyang, malih obah-obah itu ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Jenenge pingin ngrasakne. Yang lain diminumkan banser semua. Kalau airnya kurang masih ada sebak. Banser sini sayang. Ya. Dirasakan kalau ada pergerakan diikuti ae. Ben iso ngrasakne penake wirid. Aja mung penake dugem. Makanya lek pas wiritan kok ngerasa obah-obah, ngono akeh sing gumun. Tapi lek krungu musik joget-joget kok gak enek sing gumun. Lek enek wong wirid goyang-goyang jarene kesurupan, lebonan setan. Tapi lek krungu musik joget-joget jarene kepenaan. Piye ta? Ngetak tapuk lambene rasane. Bingung ngene wong ngomong ada. Nek wong wiritan goyang-goyang jarene kesurupan. Ngrasane penake wirid ya. Makane ben iso ngrasakne ya terus lakonono. Nggih, kali melampas sambil berjalan nanti saya terangkan dulu tentang bagaimana caranya untuk menggunakan sholawat untuk berbagai macam hajat. Kita tahu kalau sholawat itu adalah puncaknya dari asma, puncaknya dari mantra, dan puncak dari semua doa itu adalah sholawat. Sekuat-kuatnya jimatnya wadi pasti kuat sholawat. Cuman yang paling penting itu harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Banyak orang tahu tentang golok, tapi kan jarang yang tahu cara menggunakannya. Akhirnya duwe ya apik ya duwe. Ya bu ibadah ya apik, bu cekelan ya apik. Cuman cara menggunakannya ini yang belum tahu. Makanya dinamakan asror atau kunci sholawat. Cara pun digolok ini ngerti caranya nggunane golok. Cara goloknya mbok nggo nebang kayu iro cara nggunane. Cara golok iki mbok nggo motong ayam iro ngono. Cara golok iki mbok nggo ngedeni jiko ya roh. Kae golek nek ngerti carane gawe nah. Untuk ngerti carane gawe. Nah, asrar sholawat ini supaya kita tahu bagaimana cara menggunakan sholawat. Cara ngunambani wong piye. Sholawat nggo melet wong piye. Guyon-guyon ingat iki. Seneni wong neh aku. Sholawat dinggo ndongakne wong piye. Sholawat dinggo kekebalan piye. Sholawat dinggo kejadukan piye, sholawat dinggo raga sukma piye ngono enek cara-carane dhewe. Engko mandi ora ya ora mesti sembarang Gusti Allah. Aku kan yang nduduhne carane. Aku dhewe ya ngertine ya saka kiai ngono.
Jareke sholawat ora iso nggo ngene nggo ngono, sekali-kali maca kitab hikam. Apa sampean liya-liyane lho. Jadi ada fadilah-fadilahnya di setiap asma-asma Allah itu ada fadilah-fadilahnya. Ada keutamaan-keutamaannya, untuk ini, untuk itu, semuanya ada. Nah, salah satunya ini nanti saya berikan tata caranya untuk mengetahui tentang tata cara menggunakan sholawat tadi gitu. Tentang menggunakan sholawat tadi. Ini nanti yang pertama, panjenengan saya minta untuk membaca syahadat dulu, dibaca 3 kali tahan nafas, sholawat Nabi 3 kali tahan nafas, terus membaca kali tahan nafas, terus setelah itu membaca kali tahan nafas, terus setelah itu nanti berdoa 3 kali tahan nafas, lalu berdoa, ya Allah, rogo sukmo ke enak sing dirogoh sukmone biasanya menggunakan khodam, akhirnya gendeng ya enak. Ada yang keluar sukmanya itu karena terbuka latifah sirinya, jadi berbeda ya. Yang menggunakan khodam dengan yang membuka latifah siri itu berbeda. Tanda-tandanya nanti yang pertama, nafasnya nyusui ngelat alus. Jadi tugasnya jenengan itu ngapa kupengku kayak budak ya. Jadi tugasnya jenengan itu mencari nafas yang paling lembut yang ada di dalam diri panjenengan. Tugasnya panjenengan itu mencari nafas sing paling lembut, sing enak ning awake jenengan. Ngol aku jelas nih bahasa Arab tambah ribet. An-nafas, an-nafus, an-nafsiyah, afal ribet. Pokoknya intinya gini, golek ana nafas yang paling cilik, yang paling lembut yang ada di dalam diri panjenengan. Jadi nafasnya ojo golek ana nafas yang paling lembut yang ada sing enak ning awake jenengan. Caranya bagaimana? Caranya dikit nafas, yaitu nanti setelah membaca kuncinya, membaca syahadat 3 kali tahan nafas, sholawat 3 kali tahan nafas, haqqallah la khola 3 kali tahan nafas, iling ya, innalillahi 3 kali tahan nafas, terus nanti membaca sholawat 3 kali tahan nafas, terus berdoa, ya Allah, saya memohon ridho dan maunahmu, saya memohon raga sukma untuk menambah keimanan yang ada di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada syai'an yakun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa la taj'un. Terus menang bertafakur. Ilmu tertinggi di dalam tasawuf itu diam. Meneng awakmu seorangnya di meneng ning karo Gusti Allah, seorangnya di matek. Seorangnya dijaluk karo Gusti Allah. Meneng awakmu seorangnya meneng awake dhewe, seorangnya awake dhewe bener-bener dimeneng ning karo Gusti Allah. Aja terlalu gede. Ini sebenarnya ilmu Jawa yang tinggi sebenarnya gitu. Jadi ketika kita diberikan masalah, jangan sampai masalah itu dijadikan masalah. Kowe lek dikei masalah, ojo kok dadekno masalah. Kita dikasih ujian itu, dikasih soal, ojo menjadi persoalan di dalam hidup kita. Kita dikasih soal itu mongkon mikir apa sing wis dhewe lakoni. Cara awake dhewe sekolah dikai ujian, dikai soal sejarah, aja malah mumet mongkon mikir pelajaran sejarah sing wingi wis diajarno. Mergo setiap guru ngei soal mesti wis diajarno. Mongkon mikir tok apa sing wingi wis mbok lakoni. Mongkon mikir tok pelajaran wingi sing wis diwenehi gurumu. Cara sampean kon ngaji kitab kon ngapalno mesti wis kon makanya kon maju kon ngapalno mergo wis dikai pelajaran. Sekolah dikai ujian ya mergo wis dikai pelajaran nih. Mung kon ngiling-iling pelajaran sing wis
menahi. Cara bojomu nesuan ngamukan, aja malah mbok kaplok minggat. Cara bojomu nesuan, ya dikandani enggak kena dikandani, bengi tangi terus lingguh wirid donga, ya Allah jenengan iku wis nitipne aku bojoku kok mawan, tulung atine dilembutno. Wong Jawa ki ngono, anake rewel aja mbok kaplok, kok lek kowe tuwek dipateni kuwi kok karo anakmu rewel angel diatur. Bengi sholat, maos ya latif ya Allah, anakku kok rewel atine kok keras lembutnya, ya Allah ngono. Getak kok gedian kowe kok digetak. Jantungan mocat. Wong Jawa ki ngono, enek masalah kuwi mau nyedhek karo sing ngei masalah. Dikai masalahmu nyedhek karo sing ngei masalah, ora malah kowe nuhanke awakmu dhewe. Nek masalah kowe mateni wong mlebu penjara. Jadi kalau ada masalah itu mendekatlah kepada yang memberikan masalah. Makanya aku tidak tahu, bingung. Orang tahu bingung saya itu. Jadi ada apa-apa cara enek ning omah ndak penak ya turun ngarepan. Ngono ae. Engko enek piduduhe. Lah saiki ora. Wong padha bingung dhewe. Marai gak dunung. Nah, ini nanti intinya adalah ilmu diam, ilmu menang wae. Jangan menuhankan diri kita. Kalau ada masalah, mendekat kepada yang memberikan masalah. Namanya tafakkur, menangnya ora pikiran yang geram yang jiku. Menang mikirnya menang itu mah ya menang, sak pikirannya menang nol. Oh iya. Nol. Karena wis menang kok usah akan mikir, wis menang. Terus usah mikir apa-apa, dilereni. Pikiran leren lah pikirmu. Ben sing mikir Gusti Allah. Menang wis enggak usah ditarik atau dikuat, dirasakan saja. Keluar masuk nafas sing mau rasano. Nggih. Sampai rasane mawon keluar masukin nafas sing wonten awake panjenengan. Ndak usah mbok tarik apa mbok harus ndak usah. Wis kaya biasanya rasakno. Lah, keluar masukin nafas iki mau barengan karo zikir. Jenengane zikir nafas. Masuk nafas keluar nafas Allah. Masuk nafas keluar nafas Allah. Awake dhewe iki nandhakne enake Gusti Allah. Nandhakne wujude Gusti Allah. Nek awake dhewe mergo enake Gusti Allah. Ngono ae. Glegere awake dhewe iki mau mergo enake Gusti Allah ngono. Terus ketika merasakan nafas tadi sambil dengan zikir nafas tadi, terus ditumbuhkan rasa syukur yang ada di dalam diri kita. Bayangno. Awake dhewe mbok duwe mobil api, duwe bojo ayu, lek ora duwe nafas, ora nek gunane. Dhewe omah magung-magung lek ora duwe nafas, ora ana gunane. Duwe jabatan ora duwe nafas, ora ana gunane. Makanya nafas ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Lah saiki setiap hari kita menggunakan nikmatnya Allah. Luwih akeh ilinge karo Gusti Allah apa lali karo Gusti Allah? Akeh lali ini ilinge lek pas salat. Makane salat iku mau nyapa kok enggak mung satu waktu wae. Contoh waktu sing senggang. Waktu salat Isya kan renggang. Nyapa enggak 17 rakaat Isya tok. Nyapa kok kudu enek salat subuh, salat zuhur, asar. Nyapa kok dadak dibagi-bagi setiap waktu. Ben ilang Gusti Allah setiap waktu ngono iki pagah lali yo. Dibagi setiap waktu lho cek lali. Wong lah salat kadang kelingan acare, kelingan utange, kelingan buah sebarang kali yo. Apa meneh lek mung satu waktu. Iku asline ben ilang Gusti Allah terus. Makanya ada torekoh itu ada yang sholatnya itu di akhir waktu.
enek cara Arab sholat asar iki sholate mendekati cara Arab sholat asar sholat duhure mau mendekati waktu asar enek ben maksudnya ben iling Gusti Allah terus aja sampai sholat yang awal terus lali ngono ada yang seperti itu torekoh yang paling tua. Kalau sekarang ya tidak boleh ini kan. Jadi intinya ingat selalu kepada Allah. Jadi nafasnya kalau disyukuri nggih. Kalau disyukuri, dewi kan jarang bersyukur. Salah satu jalan untuk bisa menemukan, membuka latifah siri, membuka kegoiban yang ada di dalam diri kita itu dengan mengkaji nafas. Karena nafas adalah tanda utamanya kita hidup. Lek gak nafas masih yang duwe tangan, duwe rambut, duwe endas, lek gak nafas disebut mayit. Jadi penting nafas, wong gitu. Enggak nafas ndak. Ngono, wong delok urip rakyat ngono ora kok ndendas ndak. Di nafas kok enggak kan gitu. Penting nafas. Makanya perlu untuk bersyukur mengenal mensyukuri nafas. Ya, monggo. Mulai. Aku jajal sing iki sik. Yang lainnya tidak dihafalkan ya, syahadat 3 kali, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad 3 kali tahan nafas. Terus setelah itu haqqullah la haula wala quwata illa billahil azim 3 kali tahan nafas. Terus innalillahi wa inna ilaihi 3 kali tahan nafas. Terus sholawat muridat 3 kali tahan nafas. Terus nanti doanya, ya Allah saya mohon ridha dan mohon saya memohon untuk raga sukma untuk menambah keimanan yang ada di dalam diri saya. Terus malam dirasakan saja keluar masuk nafas, nanti lama-lama nafasnya kecil kayak hilang gitu. Terus kita kayak ketarik kayak ketarik gitu. Jangan takut, bukan kok raga sukma itu jasadnya nggak ada sukmanya, ndak. Ini kalau mengkaji sukma lebih lama lagi nanti ya, sampai subuh ramai mari praktek ngomong tok ngomong doang. Jadi sukma itu macamnya ada beberapa jumlahnya, nggak cuma satu. Kayak tangan gini loh, ini tangan nih cuma satu nih, 2 tangan, satu saya megang ini ya kan, ini tetap bisa merasakan. Jadi kalau semuanya nanti kayak melihat di sana lagi merem kayak jalan-jalan di pasar gitu, itu sukma satunya. Sukma yang di badan kita ada yang di sana. Ini biasanya digunakan untuk pelet, ngepet, terus nyantet. aku coba santet, aku mau kiri duit aja. Enggak ya, belajar untuk ngeraga sukma. Nanti kalau kegunaannya untuk apa dibuka di nanti. Yuk posisi ini praktek ya, nanti yang lainnya tinggal ngikuti. Ini praktek dulu, tangannya begini, ini tangannya begini ya, dilihat dulu ya, tangannya begini, terus ditempelkan di pusar. Kita itu sebenarnya hidup di 2 alam. Kayak ikan ya, kita itu hidup di 2 alam. Kita itu pernah hidup di air. Dulu kita itu pernah hidup di air, yaitu waktu di kandungan ibu. Aku pernah tekan mbak dokter, dok, waktu kita di dalam perut kan dek jerone weteng kan, yang jerone banyu. Terus nafasnya kan nganggo paru-paru kok urip ya, dokternya plong-plong. Aku tahu kan, kita itu sebelum lahir jadi orang, dulu kita pernah jadi ikan. Aku kok sudah ngomong di YouTube. Kita itu pernah hidup di air ketuban ibu. Ning jero banyu tapi ya nafase mangane awake dhewe lewat iki. Dadi ora ngomong wedok sing duwe lambe loro ya. Awake dhewe lanang ya pernah duwe lambe loro. Lambe iki karo lambe iki. Dulu kita makannya dari pusar. Makanya jenengan sering ningali kula ngobati wong, biasane ngene terus ngene. Maca Al-Fatihah di tempelen ning lambe tapi aja sampai mangap. Ilate madal ning dhuwur ning langit-langit maca Al-Fatihah. Terus mengko wangi wi lorone ning ngendine ya kuwi ditempeli insyaallah dadi tombone ngoten. Salah satu pengobatan saya kayak gitu. Nah, ini kenapa ditempelkan di pusar? Salah satunya kita pernah jadi ikan dulu.
Kita pernah jadi ikan sebelum jadi orang. Yaitu kita dulu pernah hidup di dalam perut ibu, di dalam ketuban itu hidupnya di dalam air. Ngoten nggih. Makanya ini salah satu ilmu kaji diri. Ilmu kaji diri. Makanya ini nanti ketika saya memberikan ilmu kebal kenjenengan, bukan kok menggunakan khodam, itu bukan. Jadi ilmu kaji diri juga itu. Karena ketika di surga, seluruh makhluk yang ada di sana, ini pertama penciptaan manusia, Nabi Adam itu disuruh semua yang ada di surga termasuk iblis, malaikat. Iblis dulu makhluk yang paling taat kepada Allah. Tapi karena merasa paling baik, akhirnya dilaknat. Itu dulu untuk disuruh untuk menyembah, untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi bukan menyembah Nabi Adam. Sujud ke Nabi Adam karena mengikuti Nabi Adam yang menyembah kepada Allah. Seorang anune khalifah gitu loh, imam. Makanya ketika ada pemainnya bawa golok gitu, terus kita ada kuncinya, yaitu dari ilmu kaji diri tadi. Dibalik. Ini nanti nyebrang di sungai ini. Balik. Wah. Aduh Kang. Raiso balik. Tadi bapak ya. Kuncinya cari nafas yang paling lembut yang ada di dalam diri panjenengan. Santai itu. Ada beberapa hal yang biasanya terjadi. Kalau saya dulu ketika terasa terzikir Allah tipis halus set gitu, kayak ngelihat diri kita 1 set 2 set 3 set 4 itu. Jadi melihat diri kita itu seperti 4. Kayak iya cerita. Walus karena terus malih kerasa kayak ketarik tek gitu, kelihatan badan kita 1, tek kelihatan 2, tek kelihatan ini sampai 4 biasanya kayak gitu. Tergantung dari tingkat kepasrahannya kepada Allah. Nah ini monggo dicoba. Intinya lek pas arep tiba padha kowe artinya gini loh Kang. Aslinya orang raga sukma itu paling penak lek pas ngantuk. Coba sama lek pas ngantuk aja diturokne. Tapi dienggo wirid. Minggo cepet. Oh, ngantuk. Itu nanti cepet Kang. Itu nanti cepet. Atau kalau sampean pernah kelindian, ketika kelindian itu coba panca indera sampean ketika sudah bangun tapi nggak bisa bangun ya, karena kelindian itu coba diem terus pusatno pikiranmu ndek sing mbok rungokne. Biasanya kalau kelindian itu kedengar kayak suara, kedengar kayak apa gitu, itu dipusatkan nanti sampean bisa bangun dari dalam tubuh jenengan. Itu kayak gitu raga sukma itu. Jadi orang raga sukma itu kayak orang mau tidur. Tapi kalau sampean itu mau tidur, kok sampean itu nuapsu pengen turu, dang turu, malah ra turu. Sampean jajalan. Sampean itu pengen turu, dang turu, tapi kok sampean itu ngendeng, pengen dang turu, malah nggak turu. Tapi lah sampean santai, nggak mikir apa-apa, geletak lah turu. Ilmu raga sukma itu kayak gitu. Jadi kalau pengen raga sukma, belajar ilmu terawangan itu nggak boleh ke bawah hawa nafsu, kudu santai. Rek wirid yang ngrasakne wirite sampai penake terawangan. Raga sukma kami sampai penake dadi raga sukma. Ya saiki duduk yang rileks. Jajal. Lampu nggak bisa dimatikan ya, selain kamera jangan. Yang sana nggak bisa dimatikan itu. Ya wes saiki duduk sila yang tenang, rileks. Kunciku 1 ya. Jangan sampai 1 yang pertama. Jangan sampai nyebrang sungai. Jadi lek pemane sampean berasa kalau lagi merem gini, kok sampean merasa kayak jalan-jalan di samping sini, ya sini aja. Boleh di pondok sana gitu. Tapi jangan sampai nyebrang sungai Brantas. Itu yang pertama. Jadi ketika diam begini, kok berasa sampean itu bisa melihat ini, bisa melihat itu. Dinikmati aja, tapi jangan sampai nyebrang sungai. Yang kedua, ojo sekali-kali jajal pengen ngerti dukun santet. Nanti kecekel malah sampean nanti ketahuan sama dukun santet. Ya. Jadi harus dinikmati aja. Ini sadar toh? Mudiku lek
malah plongo. Orang balik kabeh kae sukmane. Sadar Kang? Alhamdulillah. Niki pinten? 1. 2 lho Kang. Lho sampeyan niku kleru. Iki pira Kang? 2. Ya Allah. 3 ilang. Ya Allah. Duh tenanan iki urung. Ora Kang, sampeyan waras wae. Ndak, yuk sekarang iki tenanan, ayo dipraktekkan yuk. Sekarang posisinya benar-benar santai. Ini nempel di perut. Terus duduknya tegak, kepala ini harus standar ya, harus selaras. Nah gini, lurus gini. Sekarang semuanya rileks, duduk rileks. Ketika seseorang melakukan perjalanan memang berbeda-beda. Ada yang merasakan ini, merasakan itu, tidak sama. Bahkan ada yang nggak merasakan, tidak apa-apa. Santai mawon, tidak harus dipaksakan merasakan ini dan itu. Ben mengalir mawon, manut kersane Gusti Allah. Tidak perlu podong rasane. Yang penting niat sholawatnya tetap istiqomah. Tegak, rileks, serilek-rileknya. Tarik nafas dari hidung pelan. Baca dalam hati. Bacaan dalam hati 3 kali, tarik nafas dalam hati. Dalam hati. 3 kali tarik nafas. Buang nafas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Tahan. Dalam hati membaca. Buang nafas dari mulut pelan. Tarik nafas lagi dari hidung. Dalam hati membaca. Buang nafas dari mulut pelan. Tarik nafas dari hidung. Dalam hati membaca. Lepas nafas pelan. Sekarang dirasakan mawon keluar masuknya nafas. Dirasakan mawon keluar masuknya nafas. Keluar masuk nafas dirasakan. Dirasakan dan dinikmati saja keluar masuknya nafas. Dirasakan mawon keluar masuknya nafas. Sambil maus alhamdulillah dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dirasakan lagi keluar masuk nafas, dinikmati, disyukuri sambil membaca dalam hati alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang masuknya nafas sebut hu. Keluar nafas Allah dalam hati. Masuk nafas sebut hu. Keluar nafas Allah. Biarkan nafas mengalir seperti biasa, tetapi ketika nafas masuk dalam hati sebut hu. Keluar nafas Allah. Masuk nafas hu. Keluar nafas Allah. Semakin kecil nanti dirasakan.
Ada yang sudah mau jatuh jangan ditahan. Kalau ada yang mau jatuh ketarik ke belakang, itu mau jatuh jangan ditahan. Dipasrahkan. Nggih, mau balik malih. Bismillah. Banyak yang jatuh. Bismillah, bismillah. Lampunya dihidupkan lagi. Balik. Besok lagi disambung. Iya. Banyak yang jatuh, geludak, ndase geludak. Apa saja yang jatuh. Nggih. Nanti ya cukup. Nanti bisa dikembangkan di rumah. Saya insya Allah akan saya bimbing walaupun jarak jauh. Dan setiap Jumat Kliwon siapapun boleh datang ke sini. Siapapun boleh datang. Gratis. Semuanya masuk dalam. Iya. Oke, sekarang melanjutkan untuk yang kedepannya, yaitu tajriban untuk kekebalan. Kekebalan ini sebenarnya adalah ilmu kaji diri untuk memohon pertolongan kepada Allah. Kuncinya satu, yaitu tidak boleh ketinggalan sholat. Kuncinya ilmunya satu, tidak boleh ketinggalan sholat. Yang kedua, sholatnya di awal waktu. Jadi ketika dengar azan langsung sholat, tidak menunggu nanti-nanti.
Ini kuncinya. Siapa? Kerasukan. Kena sirami banyu. Jadi enggak didengarkan dulu ya. Jadi ilmu ini adalah ilmu keselamatan. Jadi orang yang sakti itu adalah orang yang selamat. Jadi puncak dari ilmu kekebalan itu adalah keselamatan. Dan ini bukan untuk kesombongan. Ilmu kekebalan ini hanya untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kembali seperti yang saya sampaikan bahwa setiap apapun yang dipertontonkan itu adalah hiburan. Jadi sama seperti kita membeli sandal itu untuk jaga-jaga ketika ada duri maupun ada paku. Tapi bukannya dijajal-jajalkan ke paku, nanti jebol. Ngoten nggih. Jadi harus tetap bersabar, bukan untuk kesombongan. Yang mau dicoba sudah pamit ke istrinya? Harus ikhlas, kan ilmu ikhlas kan. Kalaupun luka ya ikhlas. Ya, gimana? Namanya juga ikhlas. Dah punya utang dan disaur. Nah, nanti kan banyak yang bilang, wah itu trik kan gitu, itu trik, itu apa namanya settingan. Ya, makanya sebelum kita atraksikan, monggo kembali ke tempat masing-masing. Iya, di belakang enggak apa-apa. Di belakang enggak apa-apa. Monggo panjenengan di belakangnya itu enggak apa-apa, di belakang aja. Iya. Oke. Jadi dicoba dulu. Iya, iya. Aduh. Mas Udin, aku masih punya utang madu enggak? Kalau masih punya ikhlas no ya. Tak pegangin dulu gini, di sini sampean. Ya, adep sana, adep sini. Yang kuat pegangnya. Banyakan ya ini. Banyak kan? Separuh. Nah gitu. Tetap angel ya. Coba. Itulah kira-kira yang ngono. Pegang ini yang.
Coba dari sana megangnya. Nyuek-nyuek buku malian. Nah, gitu. Wes, minta buku Kang. Nah, gitulah kira-kira. Atau gini aja. Wes, monggo duduk. Biasanya ada yang bilang sini tajam, sini nggak tajam. Atau nanti bilang sininya tajam, sininya nggak tajam. Nah, sekarang dicoba dipegang, maksudnya pegang, pegang ininya ya, munyer rono, dipegangkan yang lain, suruh pegang. Nah, dites dulu, saya tak ngerokok. Munyer sana. Wes pamitan Kang. Punya rokok? Punya rokok nggak? Nggak ada. Sudah usah habis. Nggak usah, nggak ada, nggak usah. Pegang aja, enggak apa-apa, pegang aja, pegang. Dipegang, nanti biar nggak dikira settingan. Pegang aja, dipegang. Nah, atas bawah, sana. Apa duduk ini? Sambil dihafalkan kuncinya ya. Langsung kunci coba nggih, monggo. Monggo. Kuncinya dibaca seperti tadi. Mata terpejam. Konsentrasi nggih. Konsentrasi. Baca kuncinya. Asyhadu alla ilaha illallah, sing tenanan. Baca kuncinya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ayo, kuncinya dihafalkan dulu. Pak Lurah, dikasih tahu yang lain. Kuncinya, ayo dihafalkan, yang belakang hafalkan dulu. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini maju sini. Nyapa wedi? Ini nih. Pamitan mbak bisnya man. Dereng Pak. Belum bobot ya. istrinya sedang mengandung katanya. Ayo. Konsentrasi nggih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati, diterangin aja, wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus salawatnya, Allahumma Muhammad
وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر السائر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر السائر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر السائر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر السائر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر السائر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر السائر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Iya pun, monggo. Melumah. Iya. Melumah Kang. Melumah. Apa tutupi tanganmu? Ya apa tutupi tangan? Baca selawat ya. Melumah. نور الذات وسر السائر في سائر الأسماء Melumah. والصفات وعلى آله Minggir. وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر السائر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Belakang. Ke belakang. Ji. Kenapa lampunya mati? Ada yang berdarah? Yang berdarah siapa? Ngacung? Berdarah? Kapok.
Ada yang berdarah? Berapa orang yang berdarah? Ngacung. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Beli betadin. Nggih. Sekarang saya mau ngasih hadiah. Siapa yang bisa menebak apa yang saya pikirkan, nanti panjenengan gunakan ilmunya, dipraktekkan, coba dirasakan nanti apa yang saya kira-kira saya tulis, saya sebutkan. Nanti kalau benar dapat hadiah. Ini kasih ke mari nih. Coba dibantu. Ini kasih pulpen ke kertas. Beliau itu sudah di sana. Siap. Api siap pulpen. Habis biarin biar nanti nggak apa-apa. Habis ya pulpennya. Gantian nanti gantian ya. Kasih buku aja nanti gantian. Kasih buku aja ke mereka. Ini dikasih sayang, kertasnya kasih ke beliau. Monggo. Sekarang praktek ilmu basyirahnya ya, ilmu feelingnya. Jadi feelingnya kira-kira, karena ilmu feeling ini, ilmu rasa ini adalah ilmu basyirah. Ayo coba dipraktekkan ilmunya, setidak-tidaknya harus bisa membuktikan sedikit saja yang sampean dapatkan di sini. Jadi feelingnya dipertajam, terus jangan terlalu banyak berpikir. Masukkan kesadaran doiriyah ke dalam kesadaran batiniah. Jadi kalau ada feeling atau rasanya muncul, gendang dilakoni. Nah, kuncinya untuk bisa mendapatkan ilmu ini 3 hal. Yang pertama, dia tidak boleh membunuh rasa. Yang pertama, nggak boleh ngelawan rasa. Bisa didengarkan? Jadi ilmu ini yang pertama tidak boleh melawan rasa, nggak untuk melawan rasa. Nesuan, jenengane ngelawan rasa, ngamuan, merasa paling menang sendiri, itu namanya ngelawan rasa. Itu namanya ngelawan rasa. Yang pertama tidak boleh melawan rasa, yaitu ngelawan rasa. Yang kedua, harus mau memberikan makanan batin, yaitu zikirullah. Dan memberikan makanan batin ini nggak perlu banyak, yang penting istiqomah terus menerus. Jadi harus ada yang diamalkan setiap hari, istiqomah. Karena sama kayak memberikan makanan dohir, makan nasi sehari 3 kali, memberikan makanan batin pun juga gitu, harus istiqomah supaya batinnya hidup. Ini kalau batinnya hidup ya baru mata batinnya kebuka. Batinnya aja nggak hidup, ngamuan, sombong kok jaluk mata batinnya hidup, ya nggak mungkin.
Makanya nggak mungkin orang yang mata batinnya kebuka itu sombong, itu nggak mungkin. Bohong kalau sampai ada orang yang bilang mata batinnya kebuka tapi orangnya sombong. Dan yang ketiga, harus mau mengikuti batin. Contoh, pengen sungkem sama ibunya, pengen sayang sama iya, yang dilakukan, jangan ditunda-tunda. Paham ya? Sekarang saya akan menuliskan sesuatu, dan nanti siapa yang bisa menjawab, nanti yang bisa menjawab akan saya berikan sesuatu lah gitu. Ini untuk yang ikut gembelengan ya, untuk orang yang tidak saya kenal, untuk santri yang bisa menjawab bonusnya lebih banyak, wis. Tapi yang jelas ini yang pertama, nanti saya tanya untuk yang saya tidak kenal atau untuk yang ikut gembelengan. Monggo diuripne atine, duduk tenang. Sini. Duduk tenang. Sini aja. Duduk tenang. Lalu baca kuncinya tadi. Matanya terpejam, baca kuncinya. Mana spidolnya tadi, Om? Dibagi juga. Spidol. Oh. Ayo dibaca kuncinya. Terus silahkan ditulis apa yang saya tulis ini. Dirasakan saja kira-kira apa yang saya tulis. Gantian muter. Coba apa yang saya tulis. Kira-kira yang muncul di pikiran jenengan itu apa yang saya tulis. Nggak usah ragu, nggak usah malu, ditulis saja. Ayo ditulis di kertas, semuanya kasih kertas, suruh nulis. Diunjarnya aja, spidolnya dikasih aja, nanti habis nulis langsung dioper gitu. Mas Agus dari sini, settingnya ke sana. Agak nengah. Monggo Banser, coba ditulis. Banser, coba ditulis. Ayo muter, ditulis sekarang. Apa yang muncul di pikirannya langsung ditulis. Jangan gantian. Ayo yang sini. Mana itunya pulpennya sayang? Dioper yang sebelah sini. Munyer. Diparengno. Ditulis diparengno. Pak, monggo ngoten. Nih, ditulis. Apa kira-kira yang saya tulis di sini, sampean tulis di situ? Enggak apa-apa, yang muncul di hati ini jenengan mawon. Ayo. Ditulis mawon. Salah enggak apa-apa, timbang enggak jawab malah
Tambah enggak? Coba disalah. Pegang aja dulu, enggak suruh ngasih, suruh megang saja. Sudah pulpennya diunter nih, diunyer nih sayang. Ayo gantian, ditaruh diunyer no. Spidolnya munyer, jangan berhenti satu tempat. Yo salah enggak apa-apa. Nanti kalau belum jelas nanti saya bantu untuk dibukakan basirohnya. Ayo munyer, pulpennya munyer. Ditulis. Wes kayak cak sekolah persis. Tidak usah buru hadiah, sementing nulis aja. Engko lek kleru ora apa-apa. Sudah semua? Sampun? Ayo kertasnya dinaikkan gini. Dihadapkan kamera. Terus Pak Lurah dilihat tulisannya. Sini Pak Lurah. Mana Pak Lurah? Jauh amat. Yes, Mas Ikam sini Mas Ikam. Mas Ikam. Sini. Allahu Akbar. Sini. Sama lihat ada yang sama ini enggak? Kalau ada dikasih tunjuk ke saya, kalau ada. Satu orang, terus ada lagi. Ada satu orang lagi. Coba gini. Naik. Ada satu orang yang sudah sama dengan saya. Yang lainnya yuk. Coba. Nenek nulis pacarku barang. Tahu kalau saya suka pacaran sama istri saya tapi. Ada yang sama dengan saya? Apa itu ya rahasia? Sudah, Mas Ikam? Ada berapa orang? Yang sama maju. Satu. Mana? Terus maju sini. Lihat. Oh, yang ikut gembelengan khusus ya? Oke. Ini. Oke. Saya kasih hadiah nggih. Hadiahnya sekarang kaos, teman pakai dulu. Nggih. Ganteng sampean kayak kaos itu. Udah, hadiahnya satu aja. Masih banyak soalnya. Nggih, enggak apa-apa, tambah ganteng. Oke, monggo, Sun. Yang sudah jawab jangan jawab lagi. Yang kedua, nggak usah nanti kalau ada yang ragu nggak apa-apa, salah nggak ada yang marahin, nggih. Yuk mulai disambungkan sama saya. Sambungkan sama saya. Baca kuncinya, amalannya. Apa ya? Aku akan nulis apa ya? Yuk, sambungkan sama saya. Coba, yang lain diem, dirasakan.
Aja ketutupan hati nih. Dirasakan, coba kasih pulpen ke mereka. Dirasakan dulu, baca kuncinya. Monggo ditulis. Yo, ditulis, nggak usah takut salah. Feelingnya. Ayo ditulis. Yang belakang menulis ya enggak apa-apa, ayo ditulis. Nggak usah takut salah. Ini hadiahnya sorban, harga 15 juta. Kalau nanti nggak mau sorban tak ganti uang, yuk. Jangan terburu sama hadiahnya. Yuk ditulis, salah nggak apa-apa. Ayo banser yuk, banser yuk. Saya pengen ngasih banser nih. Salah enggak apa-apa. Banser harus jawab saat jenengan. Ning rasane jenengan saya nulis apa sampean tulis kita ya. Sini mana sudah nulis? Banser sudah nulis belum, Banser? Ayo pulpennya diunyer nih. Pulpennya diunyer nih. Salah enggak apa-apa, nenek sini nih. Menang dapat hadiah, wis. Ayo munyer yuk, munyer. Dia ditulis. Diunyer nih mriki. Ya, HP-nya dikasih, pulpennya, munyer. Sampingnya, langsung dioperkan ke sampingnya. Gak usah kenjenengan, langsung muter ke sampingnya. Langsung ke sampingnya. Ayo Mas Udin, nanti tak kasih madu. Tak kasih bonus madu. Kelihatan ini mau nih. Monggo ditulis. Sudah benar, ada I-nya benar. Nggak apa-apa, tahu awalnya tuh ya nggak apa-apa. Benar ada I-nya, benar ada A-nya. Nggak apa-apa. Sudah benar awalannya, wis masuk. Iya, sudah masuk itu. Sampai tinggal ngasih belakangnya. Cuman 2 kata tok. Tadi beliau udah katanya ada I-nya. Awalannya apa? Ya sudah. Udah nggak usah salah, benar itu. Depannya ya, tinggal belakangnya Jawa. Dilanjutkan. Yuk jangan malu, yuk ditulis yuk. Pulpennya diunyer no. Aja dicekel pulpennya. Wah.
Ayo pulpen diunyerno, pulpennya diunyerno. Itu santri itu Pak Sutam tuh sana tuh. Monggo ditulis. Kapsul masih sisa 4. Yang bisa jawab tak kasih kapsul. Yuk. Ada yang masih mau nulis? Yang belum nulis, pengen nulis tapi ya nggak ada. Yo, kasih pulpen. Monggo paring nih pulpen. Tadi sudah ditebak sama Mas Udin, sudah hampir jadi. Sudah hampir. A-nya sudah iya, I-nya iya. Ayo nggak usah ragu-ragu santri, nggak apa-apa santri yuk. Santri. Santri nulis jangan ragu. Engkau ganti sampai nulis tak tebake, gantian kok. Nulis tak tebake engkau. Dewe tes-tesan. Engkau ganti sampai nulis tak tebak. Penak aku kayak hadiah. Aku hadiah pijet. Pijeti. Udah? Ampun. Diangkat. Yuh, dawa nih. Aku ora tau dawa nulis. Coba dilihat ada yang sama-sama nggih kula mboten? Mriki, monggo. Di tulisanku mau hilang. Ini? Oh iya. Ini kecil nih, cuman ini nih. Coba ada yang sama enggak? Diri. Ya, sayang. Enggak, salah. Coba. Aduh.
Ada yang cocok? Meh mirip, nggak apa-apa wes. Bukan. Ya wes yang hampir nyerempet nggak apa-apa wes sini. Ya ilahi sini. Yang nyerempet nggak apa-apa wes. Ya wes sini. Ya wes nggak apa-apa sini. Barakallah. Tidak apa-apa sini. Siapa? Ada yang sama nggak? Paling nggak? Ada juga ya Allah. Sini, Salim. Belum itu asalah. Alhamdulillah. Mangga. Yang ini juga ditunjukkan. Enggak, yang ke sini. Kali lagi nih. Mangga, kali aja. Ini. Kan terserah. Ya, Yeah. Ya. Pulpen. Pulpennya kan tidak. Sing tenanan yuk, mulai. Disambung nih yuk. Agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. 5 kata. 3 kata. Tembus kata ya. Dan tetap dapat hadiah. Jadi ini 3 kata. 3 kata. Tembus 1 kata ya, insya Allah tetap kuro paringi hadiah. Hadiahnya rompi yang kafarohnya 5 juta. Ayo. Ya, turuti atasnya. Kalau nanti nggak mau rompi diuangkan nggak apa-apa. Tembus 1 kata tak kasih kaos, 2 kata rompi, 3 kata sorban. 15 juta. Monggo. Matanya merem, Amit pripatnya merem. Baca kuncinya. Apa kira-kira 3 kata yang saya tulis ini? Monggo. 3 kata. Pak insyaallah. Ini tadi sebenarnya sudah hampir ada yang benar yang ini. Tidak apa-apa. Jangan ragu, diulang tidak apa-apa. Ayo. Monggo sepedolnya gantian. Sepedol gantian ditulis. Ditulis. Bismillah, monggo. Sudah dapat buku, monggo ditulis. Sudah dapat kertasnya, monggo ditulis. Ayo ditulis. Bismillah. Gantian. Yuk yang sudah dinaikkan. Naik ke atas. Sini, Anil. Jika ada salah satunya yang yuk naik. Dia dari sini. Naik, atas naik. Yang pertama yang sama, kalau ada yang salah satunya bukan tetap saja. Yang sama tulisannya pilih. Itu ada yang benar tapi mau saya tulisnya dari luar, bukan ini. Maju sini. Tutup.
yang sama, hampir sama. Maju. Iya. Iya. Ya. Bukan, kasih bukan, beliau. Bukan. Ada di Oh, salah pakai kaos. Salah pakai kaos. Ya. Ada yang Naik, tangan. Ya, sudah semua, coba. Dinaikkan semuanya. Coba dinaikkan. Tunjukkan. Nah, ya. Apa ini? Ada yang jawab ibu gitu aja? Ya ada. Sudah. Mana? Ibu dan anak. Ada ibunya nggak apa-apa. Ibu dan anak. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Salah kaos. Sampai nempel. Salah kamu boleh.
Banter salah. Monggo niki anu rompi langsung tes. Pro dimana sekarang bataku. Ayo monggo rompi niki. Rompi Onto Kusumo. Nggih. Yuk tiga kata mawon yuk. Tapi alhamdulillah setiap kali pasti ada yang menjawab walaupun 1-2 orang yang benar. Monggo. Tiga kata mawon. Monggo kalian, ayo konsentrasi. Ayo atine dipane yo, atine dipane rasane. Ampun,